Pernah nggak sih kalian ngerasa lingkaran pertemanan kalian itu berubah? Notifikasi HP yang dulu rame, sekarang kok rasanya lebih sepi. Terus daftar nama orang yang bisa diajakin pergi pas weekend, kok kayaknya makin pendek aja? Kalau iya, tenang, kamu nggak sendirian. Yuk, kita bedah bareng-bareng fenomena yang dialami banyak banget orang dewasa ini. Kenapa sih lingkaran pertemanan kita makin mengecil? Coba deh, lihat sebentar. Di HP kamu ada ratusan nama. Di media sosial ada ribuan wajah yang jadi teman atau pengikut. Tapi, coba kita jujur sama diri sendiri. Pas lagi tengah malam, pas lagi ngerasa beban banget, dan hati rasanya hancur, jari kamu berhenti di nama siapa? Pertanyaan ini ternyata seringkali lebih susah dijawab dari yang kita kira kan? Kalau kamu ngerasa bingung, atau bahkan ngerasa sendiri karena hal itu, aku mau bilang, perasaan kamu itu valid. Kamu nggak sendirian kok. Ini tuh bagian dari salah satu fase paling transformatif dalam kehidupan orang dewasa. Nah, proses ini bisa kita sebut pudarnya pertemanan. Sebuah pengalaman yang hampir semua orang alamin seiring bertambahnya usia. Ini bukan sebuah kegagalan loh, tapi ini adalah sebuah babak yang alami banget dalam hidup. Coba ingat-ingat deh, dulu mungkin pas masa sekolah atau kuliah. Kebahagiaan itu rasanya kayak suara tawa yang riuh di pesta ulang tahun yang rame banget. Makin banyak teman, makin kita ngerasa diterima. Tapi sekarang, definisinya kayaknya geser ya. Kebahagiaan itu mungkin sekarang rasanya kayak secangkir kopi hangat dan satu percakapan yang dalam banget sama seseorang yang benar-benar ngertiin kita. Jadi, kenapa sih ini bisa terjadi? Oke, sebagian kecil pertemanan mungkin emang putus karena ada konflik. Tapi, jauh lebih sering perpisahan itu nggak dramatis. Nggak ada tuh berantem hebat, yang ada cuma pergeseran pelan-pelan. Hidup makin sibuk sama kerjaan, keluarga, tanggung jawab baru. Prioritas juga pasti berubah. Nah, poin terpentingnya adalah ini tuh jarang banget karena salah kamu cara pribadi. Ini tentang perjalanan hidup itu sendiri. Dan ya, pas lagi ngalamin ini, sering banget muncul suara-suara keraguan di kepala. Mungkin aku yang salah ya? Mungkin aku udah gak seru lagi? Apa aku ngebosenin ya? Pikiran-pikiran kayak gini emang nakutin, tapi ini manusiawi banget. Hampir semua orang pernah kok ngerasainnya. Tapi gimana kalau kita coba putar balik cara pandangnya? Gimana kalau apa yang terjadi ini bukanlah tentang kehilangan, tapi justru tentang penyaringan? Sebuah pergeseran perspektif yang, wah, bisa mengubah segalanya. Ini nih, idenya kuat banget. Apa yang kamu alamin itu sebenarnya bukan kehilangan. Justru sebaliknya, hidup itu lagi ngelakuin seleksi alam buat kamu, menyaling hubungan-hubungan yang ada. Kita sebut aja proses ini seleksi emas. Coba bayangin hidup kamu itu kayak sungai, dan kamu lagi mendulang emas. Semua pasir dan kerikil, entah itu drama, basa-basi, hubungan yang palsu, semuanya itu bakal kesaring dan hanyut ke bawah arus. Dan yang tersisa di tangan kamu, cuma butiran-butiran emas murni. Semakin dewasa, kita tuh diajarin satu matematika yang simpel banget. Satu sahabat sejati yang ngerti air mata kamu, itu jauh lebih berharga daripada 1000 temen yang cuma mau ikut ketawa pas kamu lagi sukses. Cuma butuh satu. Jadi, jelas ya, lingkaran pertemanan kamu mengecil, itu bukan karena kamu jadi ansos. Sama sekali bukan. Itu terjadi karena kamu mulai sadar kalau energi kamu itu mahal, waktu kamu berharga. Kamu udah nggak punya kapasitas atau toleransi lagi buat hal-hal yang nggak tulus. Justru, ini adalah tanda penghormatan buat diri kamu sendiri. Nah, dari sini kita lanjut lagi ya. Kita lihat gimana pergeseran ini justru jadi kekuatan baru. Ini juga ngebawa kita buat mendefinisikan ulang apa artinya sendiri. Ini bukan lagi tentang kelemahan, tapi tentang kekuatan. Ada beda gede banget loh antara kesepian sama kesendirian. Kesepian itu rasa sakit karena ada sesuatu yang nggak ada, sebuah kekosongan. Sedangkan kesendirian atau solitude itu adalah sebuah pilihan, sebuah keheningan yang damai dan justru memberdayakan di mana kamu ngerasa cukup dengan diri kamu sendiri. Dan ini tuh perjalanan di dalam diri yang terjadi. Kamu nggak lagi haus sama perhatian atau validasi dari luar. Fokus kamu geser ke dalam, nyari kedamaian batin. Dalam pertemanan, kamu nggak lagi nyari tempat singgah yang ramai, tapi kamu mulai nyari rumah, tempat di mana kamu bisa jadi diri sendiri seutuhnya. Coba deh, kita tegaskan sekali lagi ya, karena ini penting banget. Punya lingkaran pertemanan yang lebih kecil itu bukan tanda kemunduran sosial. Justru sebaliknya, ini adalah sebuah pencapaian. Ini adalah tanda kematangan jiwa. Oke, jadi apa sih intinya dari semua obrolan kita ini? Yuk kita rangkum jadi satu pemahaman yang hangat dan bisa nguatin kita. Ada satu kalimat yang ngerangkum semuanya dengan
Indah banget. Biarin aja lingkaran pertemananmu itu mengecil secara alami. Nggak apa-apa. Fokus utamanya adalah pastiin hati kamu terus tumbuh, terus membesar, dan dipenuhi sama ketulusan, kebaikan, dan cinta yang otentik. Karena pada akhirnya, ya inilah kebenarannya. Dalam persahabatan, dalam cinta, dalam kehidupan, kualitas akan selalu dan selamanya menang lawan kuantitas. Satu koneksi yang tulus itu jauh lebih bernilai daripada 100 kenalan yang dangkal. Nah, sebagai penutup, coba deh ambil waktu sejenak buat renungin ini. Pikirin baik-baik di antara semua hubungan dalam hidup kamu, siapa sih 1 atau 2 orang yang jadi butiran emas murni itu? Hargai mereka, jaga mereka baik-baik, karena merekalah harta karun kamu yang sesungguhnya.